Sobat Migran dimanapun kalian berada. Hari ini saya ingin sharing tipis-tipis lagi ya. Aduh, sharing tipis-tipis. Teman-teman, jadi gini, saya nih menjadi pertanyaan kepada teman-teman kita tuh yang udah lama di sini kok nggak mau pulang gitu. Jadi saya tuh kalau jalan ke pasar atau libur gitu, tiba-tiba ada di MTR yang udah lebih tua dari saya tuh pasti saya akan tanya, Kaca Indonesia, udah tahu kan raut-raut Indonesia biasa. Kaca Indonesia, iya Indonesia. Kaca maaf ya, sebenarnya ini nggak etis tapi pengen nanya aja. Kaca di sini udah berapa lama? Saya tuh sering banget. Entah dia, tapi kebanyakan sih orang yang saya tanya tuh nggak ada kayak gimana gitu. Mereka tetap senang. Saya tanya, terus dia jawab gitu gini. Kalau dilihat seperti apa, saya bilang kayaknya Kaca ini udah senior loh di Hong Kong ini gitu. Maksudnya senior ya, melebihi kita gitu ya, lamanya gitu. Terus saya coba-coba, maaf ya Kaca, kenapa saya bertanya seperti itu, karena mungkin akan menjadi vitamin buat saya yang anak baru gitu, saya bilang. Terus dia balik tanya ke saya, emang Amuy, dia panggil, emang Amuy udah berapa lama di sini? Saya bilang saya baru mau 3 kontrak Kaca. Dia ketawa gitu. Kenapa Kaca ketawa? Terus enggak, saya paling Kaca udah lama ya di sini gitu. Ya lumayan sih, hampir 17-18 tahun. Hah? Gitu. Aduh, saya terus langsung tanya, emang kenapa nggak mau pulang Kaca gitu. Ya biasalah kita sharing ya. Dia ngomong gini, ngapain juga pulang di kampung. Di sini udah nyaman. Sebenarnya anak saya tuh udah selesai, lain ada udah yang jadi perawat, ada yang udah jadi PNS katanya gitu. Terus Kaca nggak mau pulang. Iya, ngapain juga, nanti sebentar kita di sana duduk-duduk. Kalaupun memang dia mau berkebun, ya ada kebun gitu, mau lihat-lihat. Bosan juga nanti katanya. Tapi kalau di sini kan kita masih dibutuhkan majikan. Jadi tahu nggak teman-teman semua, itu banyak, bukan cuma 1-2 yang saya bertemu di Hong Kong ini yang udah umur 50 lebih, bahkan hampir 60 tahun. Teman-teman semua. Jadi di sini ini bukan karena mereka tidak ada uang, terus nggak ada uang, nggak pulang Indonesia, karena udah nyaman, udah dapat enaknya. Jadi ada teman-teman yang ngomong gini, jangan coba-coba ke luar negeri, nanti di luar negeri kita nangis-nangis. Ada yang ngomong lagi seperti ini, awas loh kalau udah ngerasain dolar, nantinya udah nggak mau pulang, udah kecanduan, ketagihan. Yang tadinya cuma 1 kontrak jadi 5 kontrak, yang tadinya bilang 1 kontrak aja terus pulang, ngapain lama-lama di luar negeri. Ya benar nggak sih? Dan akhirnya kecanduan gitu. Dan mereka udah nyaman di sini ternyata kok. Terus saya ngomong, terus Kaca nggak mau pulang? Belum lah, nantilah kalau majikan udah nggak butuhkan lagi, saya pulang. Loh kapan, saya bilang, kalau majikan masih butuh. Terus iya, ini anak-anaknya, majikan dari anak-anaknya itu nggak mau saya pulang gitu. Bahkan ada teman saya yang bobonya udah nggak kasih mau dia pulang gitu, teman-teman semua. Jadi teman-teman, jangan kebanyakan orang di luar sana selalu menganggap gini, oh nggak enak lah di luar negeri gitu, takut jangan seperti ya dulu-dulu tuh TKW banyak disiksa-siksa, itu dulu-dulu, sekarang bukan dulu-dulu lagi gitu ya teman-teman semua. Sekarang bukan dulu-dulu, ini zaman udah modern. Yang kalian tuh dulu-dulu nggak bisa speak up. Di sini kalau kita dapat ya, kayak kita penggiat kemanusiaan ya, melihat ada yang ini, ada yang nggak tidak sesuai dengan peraturan yang ada ya, otomatis kita harus speak up gitu ya. Nah mungkin ini yang Tuhan kasih ke kita teman-teman, sesama teman-teman bisa membantu. Tapi di sini saya ingin bicarakan bukan tentang susahnya ya, tapi saya ingin membagikan, mungkin teman-teman yang melihat konten ini yang masih di Indonesia gitu ya, banyak di sini pekerja migran yang udah tua. Karena apa? Mereka masih dibutuhkan. Kalau di Indonesia mana bisa seperti itu, apalagi yang cuma kerja di rumahan ya gitu. Ya udah pensiun, udah nggak dibutuhkan lagi. Di sini tuh umur
50 lebih masih kerja. Banyak kok bobo-bobo yang kerja-kerja di pasar itu, mereka itu udah tua tapi mereka masih kerja. Beda kayak kita di Indonesia. Di Indonesia tuh kalau udah umur 35 ke atas udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak bisa diterima di mana-mana gitu, udah nggak bisa diterima di mana-mana. Tapi kalau di luar negeri ya nggak ada batas umur gitu, masih sampai kapanpun kalian kuat, masih dibutuhkan gitu. Selama tenaga kalian masih bisa, tetap kalian dibutuhkan gitu. Saya melihat banyak di sini yang senior kita tuh yang udah mau 60 masih ada di Hong Kong gitu. Bahkan mereka tuh yang pulang-pulang tuh, kecuali anaknya memang udah suruh pulang gitu, akhirnya ngalah, ya udahlah anakku udah suruh pulang, terpaksa pulang aja, padahal masih pengen di Hong Kong. Itu yang udah senior tuh udah 60 gitu, tapi mereka masih suka jadi pekerja migran. Bahkan mereka tuh dari tahun 90-an menjadi pekerja migran gitu. Gimana kita yang masih muda gitu ya. So peluang pekerjaan ke luar negeri itu terbuka. Jadi teman-teman semua yang ada di Indonesia tuh ya, jangan malas, jangan gengsi untuk datang jadi pekerja migran Indonesia. Kalau kalian tidak diterima di sana, ayo ke sini aja gitu. Coba peruntungan menjadi pekerja imigran Indonesia. Nggak usah gengsi lah. Kalian mau nggak diterima di Telkom, nggak diterima di PLN, nggak terima di perusahaan-perusahaan yang mentereng gitu ya, coba aja ke sini ya, yang gaji lumayan di atas rata-rata gitu ya. Yang saya seperti banyak kali bilang gitu, bahwa kita nih gaji di atas rata-rata, gaji manajer di Indonesia gitu. Kenapa saya bilang manajer? Karena iyalah, nggak mungkin lah yang pekerja kantoran itu bisa gaji 9 juta ke atas kayak kita yang UMR Hong Kong 4.830 ya, kurs sekarang 9.500.000 lah. Gak mungkin lah kalian bisa di Indonesia dapat gaji seperti itu. Maksudnya yang baru pertama masuk kerja langsung gaji seperti itu kan, gitu maksud saya. Gak ada seperti itu, pasti ya UMR dulu udah 3.800.000 kan gitu. Jadi teman-teman semua, banyak di sini pekerja migran yang belum mau pulang karena satu udah nyaman. Mereka ngomong gini, ngapain juga pulang, di sana nanti kita duduk-duduk, di sini kan lumayan lah. Apalagi yang mereka udah senior ya, maksudnya yang udah pengalaman, terus majikan yang contoh kayak mereka jaga bobo atau jaga kungkung, anak-anak mereka udah sayang ke kunyannya atau ke cecenya atau domestic helper ini. Teman-teman tahu nggak, orang Hong Kong tuh kalau mereka udah nyaman, mereka akan sayang. Itu kelebihannya orang Hong Kong. Kalau mereka udah nyaman sama kita, apapun itu mereka akan sayang, keluarganya akan sayang ke kita gitu. Jadi itu yang membuat kakak-kakak kita, senior kita masih bertahan di sini. Karena apa? Mereka udah nyaman di Hong Kong. Kalau mau pulang, mau bertani, ngapain? Di sini terima uang, nggak lama kemudian 1 bulan mereka terima 10 juta hanya ke pasar jaga orang tua. Ya mereka merasa fisik masih mampu, kenapa enggak gitu ya, daripada pulang di kampung terus ngeliatin cucu, anak, terus apalagi dapat mantu yang loh kok mama cuma diam-diam terus di rumah, nggak ada uang. Ada lagi yang anak mantu nggak tahu diri, terus ibunya dilihat nggak ada penghasilan, ya udah susah pasti dibuang. Ya mendingan di Hong Kong aja ya, terima 10 juta setiap bulan, bisa nabung ya. Kalau anak-anak udah berhasil ya ditabung lah gitu untuk hari tua, nikmati gitu ya. Tapi banyak ada yang bilang gini, kenapa nggak pulang aja gitu untuk menikmati hidup? Ada gitu, tapi banyak di sini saya bilang udah nyaman. Kayak saya nih lagi merasakan kenyamanan di Hong Kong. Karena ya satu, majikan baik gitu ya, majikan baik. Kedua, kemana-mana di Hong Kong ini kita turun aja ke bawah ya, langsung naik Siupa, itu bis kecil untuk kalau saya ke MTR jauh kan. Di sini transportasi itu lancar, jalan kaki juga aman. Maksudnya ya lumayan lah ya, nggak becek-becek, nggak ada ojek. Memang di sini nggak ada ojek. Nggak ada ojek. Kalau di Indonesia kan ojek gitu. Loh kok saya
ngomong ojek. Jadi seperti itu teman-teman semua, kenapa orang-orang atau teman-teman kita yang udah senior-senior, yang udah tua-tua, yang udah berumur gitu ya, tapi masih ada di Hong Kong. Karena emang orang Hong Kong walaupun udah tua terus masih bisa jaga, masih bisa ada tenaga, mereka tetap butuhkan. Beda dengan Indonesia. Di Indonesia tuh umur 35 masukin CV ke tempat kerja, kalau nggak good looking, kalau nggak punya experience yang mumpuni, kalau nggak ya kecerdasan di atas rata-rata yang bisa memindahkan gunung ke laut, laut ke gunung, dan yang tidak sarjana SS, Esteller, Eskopi, semua, maka kalian tidak akan mendapat pekerjaan. Jadi mendingan teman-teman yang di Indonesia yang mungkin belum dapat pekerjaan, cobalah sebagai pekerja imigran Indonesia. Ini untuk yang perempuan, yang laki-laki sok sana ke Jepang, sok sana ke Korea ya, masuk di lembaga pelatihan kerja luar negeri bahasa, belajar bahasa, jangan kucuk-kucuk beli tiket langsung visa turis. Tapi terserah kalian, itu terserah kalian ya. Di sini saya hanya ingin ngomong bahwa sok teman-teman yang perempuan-perempuan, yang wanita-wanita, mungkin kalian pekerjaannya belum dapat di Indonesia, ayolah ke luar negeri. Ayo coba, jangan takut, jangan pernah takut. Apalagi kalian yang masih muda, aduh, apalagi kalian yang baru 25 tahun ke atas tuh, kesempatan. Jangan, apalagi yang belum kawin, jangan dulu kawin, jangan dulu berbucin-bucin. Mendingan datang dulu kumpul uang, dolar gitu ya teman-teman semua. Oke teman-teman, jadi seperti itu kenapa kakak-kakak kita, senior-senior kita nyaman belum mau pulang-pulang ke Indonesia. Karena apa? Bukan mereka nggak ada uang, bukan mereka targetnya belum selesai, tapi udah nyaman di Hong Kong gitu, udah merasakan menjadi orang Hong Kong itu seperti apa, daripada pulang gitu ya ke Indonesia terus duduk-duduk, terus nantinya seperti apa, yang mendingan di sini dulu gitu selama mereka masih kuat fisiknya. Oke, itulah ngoceh-ngoceh saya. Jadi kenapa orang-orang yang lebih tua dari kita masih senang di sini? Karena mereka sudah nyaman dengan pekerjaan mereka. Tetap semangat. Bye-bye.